Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya akan bicara lagi mengenai seri bioetika dan hukum kesehatan. Yang saya mau bicarakan adalah hubungan antara dokter dan pasien. Kalau masa lalu, ketika peradaban kuno, maka pengobatan itu bersifat paternalistik. Artinya dokter itu atau tabib itu seperti seorang orang tua yang tidak bisa dibantah. Dia hanya memberikan ini, mengobati, tetapi pasien tidak punya kedudukan atau tidak punya hak untuk membantah apa keinginan daripada sang pengobat. Nah, sekarang kedudukan dokter dan pasien itu sama, equal, ya. Nah, oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien itu harus mendapatkan persetujuan dari pasien setelah memperoleh informasi. Nah, ada satu kasus yang saya kira menarik. Kalau Bapak Ibu baca sejarah pengobatan sekitar tahun 70-an, di Sukabumi itu ada seorang pasien yang kalau tidak salah namanya Mahyudin. Ya, pasien ini dirawat di rumah sakit dan karena matanya sakit sebelah itu harus diangkat. Karena kalau tidak diangkat matanya yang sakit itu, mata sebelah juga bisa terpengaruh. Nah, oleh karena itu direncanakanlah operasi mata. Diangkat bola matanya. Nah, lalu perawat ketika mau mulai tindakan itu datanglah menyodorkan surat izin kepada orang tua sang anak ini yang namanya Mahyudin tadi itu, kemudian meminta persetujuan, tetapi tidak dijelaskan apa tujuannya itu, hanya datang orang tuanya tanda tangan, selesai. Barulah terjadi kasus ketika 2-3 hari atau seminggu setelah operasi itu, dia buka perban matanya dan dia lihat bahwa bola matanya sebelah tidak ada. Nah, oleh karena itu ini jadi kasus pengadilan, ya. Padahal perawatnya merasa ada izin operasi, ada tanda tangannya. Nah, jadi tanda tangan yang diberikan tanpa penjelasan itu tidak sah secara hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang perlu dijelaskan oleh perawat? Sebetulnya yang harus menjelaskan itu dokter, bukan perawat. Nah, tapi dalam banyak hal dokter itu mendelegasikan kepada perawat. Seharusnya dokter yang menjelaskan apa tujuannya operasi itu. Misalnya, Pak, setelah saya melakukan perawatan, pemeriksaan, saya tiba pada diagnosis bahwa Bapak ini menderita misalnya kanker apa, atau batu ginjal lah contohnya, batu ginjal. Ini harus dioperasi. Sebab kalau ini tidak dioperasi, ini nanti batunya pecah, bisa menyumbat saluran kencingnya Bapak dan Bapak akan setengah mati karena tidak bisa kencing, misalnya seperti itu. Nah, lalu pasien berhak untuk bertanya, dok, itu sakit gak kalau dioperasi? Kemudian yang kedua, kira-kira berapa lama kesembuhannya? Dok, minta maaf, kira-kira kalau dioperasi begini ada gak yang meninggal? Itu semua harus dijelaskan oleh dokter secara terbuka. Pak, saya udah pengalaman yang begini. Insya Allah selama ini belum pernah ada operasi seperti ini yang meninggal di tangan saya. Misalnya, itu untuk membesarkan semangat pasien. Nah, itulah yang disebut the right to information. Ya, pasien berhak untuk memperoleh informasi. Berdasarkan the right information itu to information, pasien membuat keputusan. Ya, yang pertama, setelah menerima informasi, pasien setuju. Persetujuan itulah yang disebut dengan informed consent, persetujuan setelah informasi. Atau yang kedua, pasien tiba pada kesimpulan tidak setuju, tidak usah dok, saya tidak mau dioperasi, saya tidak mau ditindaki, saya tidak mau ini gitu. Nah, kalau pasien tidak mau, dokter tidak bisa memaksa. Nah, itulah yang disebut dengan informed refusal, informed penolakan sesudah memperoleh informasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Undang-Undang Kesehatan sendiri, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, di dalam pasal 4 juga mengatur permasalahan ini. Ya, jadi kapan pasien boleh
menolak. Dan yang kedua, kapan tidak diperlukan informed consent. Nah ini juga ada kasus, ada hal-hal di mana dokter boleh bertindak tanpa informed consent dari yang bersangkutan. Contohnya pada kasus gawat darurat, ya pasiennya masuk di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, dicari keluarganya tidak ketemu, nah kemudian harus ditindaki. Kalau tidak ditindaki, pasien ini meninggal. Nah itu ada dua pendapat. Bisa ditindaki sampai selesai, atau yang kedua, atasi gawat daruratnya dulu. Misalnya pasien ini perlu amputasi kakinya. Ini bahaya kalau diamputasi, kemudian dia sadar nanti bisa menuntut. Tetapi kalau itu untuk life saving, untuk penyelamatan hidup, itu boleh dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh dokter adalah disetujui oleh umumnya pasien dalam keadaan sadar pada posisi seperti itu. Nah yang kedua, dan tidak perlu persetujuan dalam kondisi KLB, kejadian luar biasa. Dalam keadaan bencana, banyak sekali korban, tidak perlu kita diskusi lagi sama pasiennya, setuju atau tidak, pokoknya kita tindaki. Yang ketiga, pasien yang sakit jiwa. Ini mungkin lebih simpel, lebih mudah dimengerti pasien kalau saya bilang orang gila, pasien sakit jiwa berat. Nah itu tidak perlu kita minta izin karena kita jelaskan juga lama-lama juga tidak paham. Tetapi yang begini persetujuan diwakili oleh keluarganya. Nah kemudian pasien anak kecil, anak-anak. Ya jadi ada beberapa hal yang dokter tidak perlu minta izin. Nah, jadi saya kira dengan penjelasan ini kita sudah semakin memahami bahwa semua pasien memiliki hak untuk setuju atau tidak. Nah berdasarkan itulah terjadilah yang namanya kontrak terapeutis. Jadi kontrak ini bukan hanya kalau kita mau bikin bangunan, panggil kontraktor, terjadi kontrak. Tetapi di dalam bidang medis juga terjadi kontrak yang namanya kontrak terapeutis. Hanya saja kontrak di sini berbeda dengan kontrak yang saya cerita tadi seperti bangunan. Kalau bangunan kita bicara, saya mau kamu bikinkan saya bangunan modelnya seperti ini, gambarnya begini, bahan-bahannya ini, selesai kira-kira 5 bulan atau 6 bulan. Itu namanya kontrak result, hasil, result per maintenance. Sedangkan dokter itu inspanning, kontraknya adalah niat baik. Ya, jadi tidak ada jaminan dari dokter dan tidak boleh dokter mengatakan ini usus buntu, ya saya operasi bayarnya mahal tapi saya jamin kamu selamat, tidak meninggal segala macam, itu tidak boleh. Tetapi dasar pengobatan daripada dokter pasien itu adalah niat baik. Ya dokternya percaya, pasiennya percaya pada dokter, dokternya punya niat baik untuk menindaki, itulah terjadi kontrak terapeutis. Ya saya kira sampai di sini cukup dimengerti mungkin, cukup jelas apa yang saya sampaikan. Pada seri-seri berikut saya akan bicara juga lebih banyak nanti mengenai permasalahan-permasalahan kedokteran yang menyangkut bioetik dan hukum kesehatan. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, seandainya channel ini bermanfaat, channel yang terkait hukum kesehatan ini, minta tolong dilakukan subscribe, komen, like, and share. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.